Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan You Berbagi Channel. Hari ini, sesuai janji yang sudah aku berikan, aku bakalan memberikan contoh soal hoax, I get older, thinking skill. Ya, kurang lebih seperti itu. Contoh-contoh kasusnya ada 5. Silakan tonton sampai habis, sampai beres. Oke, kita mulai aja. Kasus 1, Nyonya U umur 36 tahun, G6, P5A1, segera setelah plasenta. Oh maaf, G7, P5A1, segera setelah plasenta lahir lengkap, terjadi perdarahan, kontraksi uterus lembek, serta TFU sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir, kandung kemih kosong, diagnosis yang tepat adalah A. Atonia uteri, B. Ruptur uteri, C. Inversia uteri, D. Laserasi porsio, atau E. Laserasi perineum. Jadi apa teman-teman kira-kira jawabannya? Ini ada kata kuncinya ya, setelah plasenta lahir terjadi perdarahan dan uterus lembek serta TFU sulit ditemukan. Jadi ini sudah jelas banget ya, jawabannya adalah A. Atonia uteri. Nah, ini penjelasannya. Atonia uteri adalah kegagalan rahim untuk berkontraksi setelah plasenta lahir. Biasanya kalau plasenta sudah lahir terjadi perdarahan ini, terjadinya atonia uteri, biasanya penata laksanaannya yaitu diberikan KBI. Ketika KBI tidak berhasil, maka lanjut dengan KBI dan KAA, kompresi alpha abdominis. Oke, kita ke next kasus. Nyonya A umur 24 tahun, G1 P0A0, hamil 39 minggu, datang ke bidan, mengeluh mulus-mulus. Perut terasa nyeri yang sangat hebat. Keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan di bidan, didapatkan hasil perut terasa keras, denyut-nadi dan pernapasan meningkat, serta teraba lakukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Kontraksi uterus terus menerus dan sangat kuat. Diagnosis sesuai kasus di atas adalah A. Ruptur uteri, B. Plasenta previa, C. Inersia uteri primer, D. Solusio plasenta, atau E. Ruptur uteri iminen. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah E. Ruptur uteri iminen. Jadi, gejala ruptur uteri iminen ini itu ruptur uteri yang mengancam. Jadi, masih gejala, masih ancaman. Jadi, masih dapat bisa dipertahankan ya. Ini terjadi akibat yang pertama, setelah berkomunikasi dengan ibu, kemudian ibu mengatakan telah ditolong salinannya oleh dukun ataupun bidan juga karena partus yang lama berlangsung. Jadi bidan melakukan ataupun dukun melakukan pendorongan pada bagian fundus. Itu bisa menyebabkan ruptur uteri ya. Kemudian juga ibunya kan sudah tadi dijelaskan di dalam soalnya, nampak gelisah, ketakutan disertai di perut yang begitu sakit. Kemudian pada saat his datang, ibunya membunuh perutnya dan kesakitan sekali. Dan jadi tidak seperti his yang biasanya. Kemudian nadinya cepat, pernapasan juga cepat. Kemudian hisnya itu sangat lama juga. Jadi pun menjadi irregular ya, karena kan kondisinya ibu juga tidak seperti biasanya. Kemudian ibunya juga pasti kelelahan, juga dehidrasi. Jadi ciri-ciri seperti itu untuk mencari ruptur uteri iminen. Oke, kita ke next kasus. Kasus yang ketiga, Nyonya F umur 22 tahun, G1 P0A0, hamil 40 minggu, datang ke RS dengan riwayat diabetes mellitus. Saat ini sedang dalam proses persalinan KA2. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran fungsi luar. Diagnosa untuk Nyonya F adalah A. Partus lama, B. Distosia bahu, C. Partus tak maju, D. Partus serotinus, atau E. Partus precipitatus. Oke, kita lihat kata kuncinya. Ibunya punya penyakit diabetes mellitus. Jadi,
otomatis bayinya itu kalau diabetes mellitus itu suka sedikit melebihi berat badan ya. Berat badannya agak sedikit besar. Kemudian setelah kepala lahir tidak ada putaran taksi luar, maka diagnosanya adalah B, distosia bahu. Jadi partusnya itu setelah kepala lahir, bahunya itu kan sulit, jadi distosia bahu. Tanda dan gejalanya adalah ketika proses persalinan berhenti di tengah jalan atau macet, setelah kepala bayi muncul, dan seluruh bahunya keluar. Jadi itu disebut dengan distosia bahu ya. Kenapa distosia bahu? Karena itu kehamilan diabetes mellitus itu biasanya bayinya itu sedikit besar sampai 3.500 ke atas sampai 4.000 seperti itu. Jadi mengakibatkan distosia bahu. Oke, kita ke next kasus. Kasus yang keempat, Nyonya S umur 38 tahun, G2P G2P0A1 datang ke bidan infartusi sadukun. Kencang-kencang atau mulus-mulus ya, sering dan teratur sejak 2 hari yang lalu. Telah dipimpin pengajian oleh dukun 3 jam yang lalu. KU lemah, kelelahan, tekanan darahnya 90/60, nadi 100 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius. Pemeriksaan pembukaan 8 cm, kepala turunnya di Hodge 3, IgG 182 kali per menit. Sesuai kasus, diagnosa Nyonya S adalah A. Partus lama, B. Partus kaset, C. Partus macet, D. Partus lambat, atau E. Partus tak maju. Jadi ini pembahasannya adalah partus lama. Partus lama adalah persalinan yang ditandai dengan fase laten lebih dari 8 jam. Persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih tanpa kelainan bayi dan dilatasi septik melebihi garis waspada pada partogram. Jadi ini tadi sudah dijelaskan di Sadukun. Kemudian tulisan sejak 2 hari yang lalu telah dipimpin mengendalikan oleh dukun. Kemudian jadi belum pembukaan lengkap, tetapi itu sudah dipimpin mengendalikan otomatis ibu akan lemah, lelah juga, kehabisan tenaga. Pada saat diperiksa oleh bidan, mukanya masih 8 cm dan kepalanya masih di wajah 3. Jadi ini dinamakan partus lama ya. Oke, ke next kasus. Nyonya A umur 32 tahun, G3P2A0, maksudnya hamil 40 minggu, datang ke klinik jam 8 dengan keluhan mulus-mulus teratur 4 jam yang lalu. Lalu perasaannya berat, sesak napas dan bengkak pada kedua ekstremitas. TFU-nya, maaf ini ada kesalahannya pada penulisan, kemudian terdapat 2 bagian besar janin berdampingan. DJJ terdengar jelas di 2 tempat dengan frekuensi 120 kali per menit dan 140 kali per menit, berarti masih normal. Kemungkinan Nyonya A saat ini mengalami A. Hirnian, B. Mola hidatudasa, C. Kehamilan gemeli, D. Presentasi bokong, atau E. Kehamilan dengan miom. Oke, ini jelas banget ada 2 tempat frekuensi DJJ, yang satu 120 dan yang satu 140, kemudian teraba 2 bagian besar janin secara berdampingan. Jadi ini udah jelas banget ya, ini adalah kehamilan gemeli. Ciri-ciri kehamilan gemeli, BB-nya naik dengan cepat, kemudian hamil muda tapi sangat besar karena di dalamnya ada 2 janin, mual yang parah, gerakan janin terasa lebih awal atau sering, ada 2 detak jantung, kelelahannya ekstrim, pemeriksaan USG, meningkatkan level HCG dan terjadi. Oke. Nah, jadi seperti itu contoh soal host sebagiannya. Nanti aku bakalan next kasus lagi yang lebih harus menggunakan skill ya untuk mengerjakannya. Oke,
Thanks for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.